Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah kaum muslimin muslimat mushola al-musyarrafah, mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin tematik Quran. Habis itu apa, Bu? Habis tematik Quran, hadis. Tematik hadis. Maksudnya apa? Temanya diambil dari hadis. Nah, gitu. Saya ngambil temanya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi, ada 4 kunci surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang nih, kuncinya surga 4. Ya, insyaallah sahih. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. 4 nih. Pertama, jangan ditinggalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, ay manusia, afsus salam, tebarkan salam, selamatan. Jangan sampai kita nyakiti, apapun bentuk menyakiti, baik dari lisan atau perbuatan kita yang menyakiti orang lain, anak, saudara, tangga, semuanya pokoknya. Afsus salam, tebarkan salam, selamatan, pendamai, memberikan kenyamanan sesama, tidak saling mencela, tidak saling menghina, menyakiti dan lain sebagainya. Sehingga di dalam surat Al-Furqan ayat 63, cirinya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah itu diantaranya adalah wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63, saya menyampaikan itu karakter hamba-hamba Ar-Rahman itu, qalu salama, orang bodoh menyapa, menyakiti kita lah, menyudutkan kita lah, misal. Apa yang dia katakan hamba Ar-Rahman ini? Qalu salama, ucapannya penuh keselamatan, tidak membalas celaannya, tidak membalas hinaannya, tidak membalas merendahkannya, sabar, salama, ucapan itu keselamatan, damai, nyaman ucapannya itu, nggak provokatif gitu. Tuh begitu, absus salam, saya disakiti, sudah nggak usah dipendam, maafin,
Mau dibawa mati apa? Gitu muslim begitu mukmin. Ucapannya tuh penuh damaian, penentram gitu. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci surga yang kedua. Maaf, makanya hati-hati. Kita harus sering koreksi. Kita ahli ibadah misalnya, tapi kalau sesama tetangga misalnya menyakiti, itu hati-hati. Coba dikoreksi ibadah kita. Ada yang kurang oke. Coba. Pokoknya ibadah kalau diterima oleh Allah itu pasti mulutnya itu luar biasa, nggak pernah menyakiti orang, paling menyinggung, nggak pernah itu. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'atimut ta'am, gemar memberikan makan ke orang lain. Sehingga jelas di dalam surat Al-Ma'un itu termasuk ciri orang pendusta agama itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am, banyak hati-hati, coba tengok kanan kiri. Kalau kita mampu, kita lihat nih tetangga kita ada yang apa bahasanya, ta'amnya kurang lah. Hati-hati, khawatir kita kena ayat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Di antaranya adalah wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Sehingga kata Rasulullah SAW, wa'atimut ta'am, gemar membantu orang yang kesulitan, kesusahan. Kalau kita nggak mampu ya wajar, namanya nggak mampu, Allah juga tahu kok. Yang penting jangan sampai lupa, kalaupun tidak bisa membantu dengan harta, doa kita. Jangan beli doa sesama. Ya pengen, nggak bisa sodakoh duit, doa kita. Ya Allah, jadikan tetangga kami ya Allah, saudara kami sama muslim ya Allah, diberi keberkahan, dimudahkan rezekinya. Doa itu sodakoh kita. Zikir kita yang nggak mampu, ya sodakoh itu. Subhanallah, itu sodakoh kita. Kita nggak bisa sodakoh pakai harta, zikirlah sebanyak-banyaknya. Doakan. Ya Pak Haji, tuh paling kecil. Kalau perlu harta, lilinnya besar, ya Pak Haji dicocok gitu. Allah amanatkan harta Pak Haji ini, dan Pak Haji diberi keberkahan. Sehingga di dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskina wa yatiman wa asiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan makanan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, memberi makanan, ingat nih garis bawah ini, ala hubbihi, yang kita masih sukai, senangi ini. Hati-hati, jangan sampai kita tuh ngasih makanan tapi yang sudah kita suka ini melenceng kayaknya, kekeliruan, ada kekeliruan lah, ketimbang dibuang lah, ya silahkan terserah. Tapi kalau bisa Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskina, kepada siapa yang pertama? Miskina. Al-Insan ayat 8, beri makan orang miskin. Baru yang kedua, wa yatima, anak yatim. Kemudian wa asiron, orang yang ditawan, zaman peperangan lah, apalah pokoknya ada yang ditawan tuh, kelaparan dia tuh, ketiganya tuh urutannya. Ta'am itu di dalam surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran.
Ya Pak Nasrul, kalau ada anak yatim, ada yang miskin nih. Miskin dulu, yatim dulu lagi gitu loh. Ini urutannya, wallahu alam bishawab. Kalau perlu jejer sekalian tiga-tiganya ini bagus. Kalau ada surga, kunci surga yang ketiga kata Rasulullah SAW, wasilul arham, sambung silaturahmi. Jangan sekali-kali kita dizolimi sama saudara misal, kita nggak sampai bersilaturahmi bertahun-tahun, summa naudzubillah. Ini gimana ini? Memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau perlu kita dizalimi saudara, kita datang, mau diterima kayak mau tidak. Sementing datang, kita dicuekin misal, itu namanya manusia. Nggak usah diambil hati. Yang penting kita niat wasilul arham. Cakep tuh, disakiti, tapi datang dicuek-cuek, assalamualaikum. Sampai sore dicuekin, udah nggak apa-apa. Nggak usah dipikiri. Tuh baru orang mukmin tuh, bagus itu. Wah, mantap itu. Di dalam dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Ra'd ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, jangan sampai menjadi pemutus. Pemutus persaudaraan, jangan sampai. Coba koreksi, ada nggak kita ahli ibadah misalnya, ahli zikir, ya, sedang baca Quran, tapi kok sama saudara misal maaf, tidak saling menyapa, itu hati-hati itu ibadahnya nggak ngepek berarti. Harusnya orang yang ibadah diterima itu legowo hatinya itu, disakiti, dizalimi, legowo, memaafkan malah dia. Mudah-mudahan hati kita tidak hati yang pendendam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak minta, Allah nggak ngasih. Beda kalau kita sudah makomnya takwa haqqa tuqatihi, itu nggak usah minta, Allah kasih. Udah makomnya udah luar biasa. Kalau kita nih ya masih muslim, masih mukmin, minta banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul juga banyak minta kok. Minta diwafatkan muslim, tawafani muslimah. Nabi Yusuf tuh, coba malah kita banyak minta dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, yang keempat, kunci yang keempat apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Apa yang keempat tuh? Wasallu bil lail wan nasu niyamu. Salat di waktu malam, orang-orang lagi pada tidur. Apa itu? Qiyamul lail, salat tahajud. Jaminannya jelas bu, kalau kita istiqomah rajin mengutin tahajud, Allah sudah menyatakan maqamam mahmudah, makom kedudukan terpuji fid dunya wal akhirah. Lakuin dulu tahajudnya istiqomah 3 tahun, 4 tahun, nanti 5 tahunnya dapat tuh. Allah alam bisawab. Ini jadi Allah. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasallu bil lail wan nasu niyam. Di saat orang pada tidur, nyenyak tidur, kita bangun dah. Biasanya itu sepertiga yang terakhir tuh biasanya. Orang tidur kenyang lelap. Kita bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, cakep banget itu. Sehingga di dalam surat As-Sajdah
ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, nggak banyak tidur kalau malam. Lambungnya ini, lambung itu jauh dari tempat tidur, banyakkan bangun malamnya ketimbang tidurnya. As-Sajdah 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Kalau perlu begitu Bang Udin, malam ada berapa jam nih? Udah bangun dah jam 2:30. Itu ini Allah luar biasa mengagumi orang-orang seperti itu. Alhamdulillah saya mau bangun kencing doang. Alhamdulillah, lumayan sudah bangun. Saya pernah dikasih tahu itu. Kalau sudah terbiasa bangun katanya, itu kayak ada yang bangunin. Coba deh praktekkan ya. Ini saya pernah ditanya gitu. Yakinlah kalau sering bangun malam, kalau 2:30, kita capek banget misalnya, tapi karena sudah sering bangun jam 2:30, itu kayak ada yang bangunin katanya. Ada yang lutik gitu. Itu malaikat itu. Pernah saya cerita gitu. Coba perhatikan. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Kanu qalilan, sedikit, minal lail, malamnya itu, ma yahja'un, tidurnya sedikit. Kalau bangun 2:30 diusahakan itu nanti ditambal di siang ya, usahakan. Karena saya punya teman itu, dia bangun jam 2 sampai subuh tuh. Itu berapa bulan kayak kunang-kunang matanya gitu. Kenapa? Nggak ditambal di siangnya gitu. Allah alam ya, coba. Artinya apa? Diusahakan kalau kita bangun jam 2, misal sampai 3:30, jam 4, siangnya kalau ada waktu ditambal tuh, istirahat buat nambal yang tadi. Itu katanya kunang-kunang itu, nggak tahu, Allah alam ya, kurang ini kali ya, jadi ada kurang tidurnya mungkin, ditambal di siangnya itu. Allah alam bisawab, mudah-mudahan kita. Kemudian Rasulullah tutup sabda beliau, tadkhulul jannata bisalam. Layak tuh orang begitu tuh kata Rasulullah, al jannah, surga, bisalam, dengan keselamatan. Mudah-mudahan kita belusus jamaah yang istiqomah ya Allah, anaknya, keturunannya semua ya Allah, dijadikan anak yang ahli ibadah ya Allah. Bismillah ya Allah, muqimas salat wa min zurriyyati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa zurriyyatina wa kafir an sayyiatina ya Allah wastur ala uyubina wasbir ala nuqsanina ya Allah warfa' darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ya Allah wa amalan salihan maqbula wa nawwir qulubana wa yassir umurana ya Allah wa sahih azadana daiman hayatina ilal khair qarribna ya Allah anis syarri ba'idna wa qarrib raja'ana akhiran innal muna wa balligh maqasidana ya Allah waqdi hawaijana ya Allah waqdi hawaijana walhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim ala ta'alir rahman wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.